Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kita dari anggota kelompok proyek Data Science, di mana dosen pengampu kita ialah Pak Emil Robert Kaburuan, dan anggota ini ada Yesua Septian dan saya Muhammad Reza Mardiansa. Kita akan menjelaskan UAS untuk proyek Data Science tersebut, di mana latar belakang ini ialah menciptakan inovasi baru di berbagai bidang, termasuk dalam sektor keuangan yang dikenal sebagai fintech. Nah, fintech ini bertujuan untuk meningkatkan layanan keuangan bagi konsumen dengan menghadirkan proses yang lebih efisien dan transparan. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembayaran digital dalam konteks fintech dengan menggunakan berbagai metode klasifikasi, di mana metode tersebut mencakup klasifikasi random forest, lalu random forest dengan one hot encoder, lalu ada Bose classifier, Cat Bose classifier, SGBose, dan Lake GBM. Dengan latar belakang ini, maka judul penelitian yang kita ajukan adalah analisis statistik pada pembayaran digital dalam konteks fintech menggunakan metode klasifikasi. Ini adalah rumusan masalah karena transaksi ini akan memungkinkan konvergensi pembayaran yang lebih besar, maka ada kemungkinan penumpukan data yang berkelanjutan atau biasa dikenal dengan big data. Oleh karena itu, untuk membuat keputusan yang efektif, orang harus memiliki kemampuan pengolahan data yang baik dan kemampuan analitik yang canggih. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat, di mana langkah pertamanya adalah memilih variabel yang menjadi acuan untuk analisis dan memberikan justifikasinya. Selanjutnya, metodologi yang digunakan untuk analisis perlu ditentukan dengan menjelaskan alasan pemilihan metode tersebut dan memberikan ringkasan teorinya. Maka dengan demikian, penelitian ini merupakan langkah awal untuk memahami perilaku pelanggan dalam hal pembayaran kredit di bank dan memberikan wawasan yang berharga bagi bank dalam mengelola risiko kredit dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Kemudian ini adalah penjelasan untuk algoritma random forest, di mana algoritma dan mesin yang sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai macam tugas pemodelan, termasuk klasifikasi, regresi, dan tugas lainnya. Ini adalah contoh dari teknik ensemble learning, di mana beberapa model digabungkan untuk meningkatkan kinerja prediksi. Random forest menggunakan teknik bagging, di mana setiap pohon dibangun menggunakan sampel acak dari data pelatihan dengan penggantian. Ini membantu mengurangi varians dan mencegah overfitting. Selain itu, random forest juga menggunakan pemilihan fitur acak untuk meningkatkan variasi dalam model. Contohnya yang kami gunakan untuk klasifikasi yaitu one hot encoder, ada Bose classifier, Cat Bose classifier, SGBose, dan Lake GBM. Algoritma ini memiliki beberapa kelebihan, termasuk kemampuan untuk menangani data yang tidak seimbang dan data yang hilang, serta kemampuan untuk menangani data, kategori, dan numerik. Namun, ada juga beberapa kelemahan seperti kesulitan dalam menafsirkan model dan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan dengan model yang lebih sederhana. Ini adalah flowchart yang kita gunakan di mana kita mulai dari proyek analisis, kemudian pengumpulan data kredit fintech, lalu ada pra-pemrosesan data, kemudian pemilihan fitur, pemilihan algoritma, pelatihan model, evaluasi model, setelah itu analisa hasil, kesimpulan, dan penyusunan laporan. Ini adalah rencana kerja kita dari abstrak sampai ke pemodelan prediksi, lalu kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Dan ini ada pembagian tugas dari kelompok kita, di mana Yesua Septian itu mengolah dataset, kemudian pre-processing dataset dan visualisasi, lalu prediksi analisa dataset, sedangkan saya Muhammad Reza Mardiansa membuat presentasi, mencari dataset, dan membuat laporan. Ini adalah langkah-langkah untuk pengerjaan laporan dari awal, di mana langkah pertama ialah mencari data kredit fintech yang akan digunakan. Kemudian langkah kedua itu menggunakan Google Colabs untuk pengaplikasian kode dan juga algoritma yang akan dipakai. Kemudian langkah ketiga, menyimpan dataset ke dalam Google Drive agar dataset dapat digunakan atau diimplementasikan nantinya apabila web Google Colabs kita clear cache. Lalu langkah 4 ialah menginstal package library yang akan digunakan. Yang kelima adalah pre-processing pada dataset. Keenam adalah modeling data dan penggunaan algoritma. Langkah ketujuh ialah validasi model dan juga data. Dan yang kedelapan ialah membuat prediksi akurasi yang kita inginkan.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yesua. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Di sini ada di sini ada dataset yang dimana dataset ini mempunyai beberapa parameter yang dimana isiannya ada ID, limit post, sex, education, marriage, age, P0, lalu ada P2, P3, P4, P5 sampai P6. Lalu ada bill IMT1 sampai bill IMT6, lalu ada pay IMT1 sampai pay IMT6. Lalu di sini ada default payment next month, default payment yaitu 1 yes dan juga 0 no. Default payment next month ini merupakan status kartu kredit yang tidak hanya mempengaruhi posisi pelanggan di bank, tetapi juga status kredit pelanggan secara umum. Standarnya adalah 1 jika pelanggan melewatkan pembayaran kartu kredit untuk setidaknya 6 bulan sekali, dan defaultnya adalah 0 jika pelanggan terus melakukan pembayaran kartu kredit setiap bulan. Tagihan akan muncul di awal bulan, sementara status kredit muncul di akhir bulan. Di sini adalah import dari package, saya mengimport atau juga menginstal CatBoost, lalu juga ada beberapa importan seperti import Panda, NumPy, Matplotlib, dan juga import Matplotlib PyPlot, lalu ada import Seaborn, import GC, import datetime, import train test split, import KFold, import ROC AUC score, import random forest classifier, import ada boss classifier, lalu ada import like GBM, dan juga import XGBoost. Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu pertama preprocessing data, kita mengambil dataset dari Google Drive, lalu menerapkan parameter, dan juga ada pembersihan data yang dimana isinya ada review data yang hilang, proporsi sebaran data, lalu ada eksplorasi data. Di sini yang dimana nantinya setelah eksplorasi data kita ada hasil dari prediksi. Yang pertama ada menerapkan parameter. Di sini berguna untuk analisis dan juga model yang akan kita olah nantinya pada data tersebut. Di sini cara penggunaan untuk mengambil atau menginput dataset yang kita pakai nantinya. Kenapa saya menggunakan Google Drive? Ya dengan alasan untuk data yang kita pakai tidak hilang berkali apabila ada caching pada web Google Colab yang kita gunakan. Kalau di sini pembersihan data, di sini pembersihan datanya seperti ini dengan 30.000 data dengan 25 kolom. Di sini ada review data, di sini ada review data ini tiga data teratas. Ini contohnya, lalu di sini ada data describe yang dimana itu ada 30.000 klien yang dimana kartu kreditnya berbeda-beda, tetapi nilai rata-rata untuk jumlah batas kartu kredit adalah 167.484, dimana bahwa standar deviasi sangat besar yang nilainya mencapai maksimal 1 miliar. Tingkat pendidikan sebagian besar adalah sekolah pasca sarjana dan universitas. Sebagian besar klien sudah menikah, sedangkan yang berstatus lajang lebih jarang. Usia rata-rata adalah 35,5 tahun dengan standar deviasi 9,2, karena 0 untuk pembayaran standar berarti not default, dan nilai 1 berarti default. Rata-rata 0,221 berarti bahwa ada 22,1% kontrak kartu kredit yang akan default bulan depan. Bagian ini selanjutnya akan diverifikasi dengan analisis lebih lanjut. Di sini ada data yang hilang. Di sini terlihat dengan syntax code seperti ini, dan ternyata hasilnya tidak ada data yang hilang pada dataset yang kita gunakan. Berarti data yang kita gunakan datasetnya bersih.
Lalu di sini kita ada proporsi sebaran data, yaitu diambil dari default payment next parameter default payment next month. Nah, di sini terlihat ada sejumlah 6.306 dari 30.000 atau 22% klien akan mengalami default bulan depan. Data ini tidak memiliki ketidakseimbangan besar sehubungan dengan nilai target default payment next month. Jadi sejauh ini tidak ada masalah yang berarti dengan dataset yang akan digunakan. Di sini ada eksplorasi data yang dimana ada batasan kredit. Lalu di sini batasan kredit ini jumlah batas kreditnya berkisar 50 ribuan. Lalu ada klasifikasi pada batasan kredit yang dimana sebagian besar default adalah batas kredit 0 sampai 100 ribu. Jumlah default yang lebih besar adalah untuk jumlah 50 ribu, 20 ribu, dan juga 30 ribu. Batas kredit dan juga jenis kelamin di sini itu penentukannya ada jenis kelaminnya 1 pria, 2 wanita, yang dimana batas jumlah kredit cukup seimbang antara jenis kelamin dengan jenis kelamin. Lalu berikutnya ada cek korelasi yang dimana dilakukan analisis korelasi pada laporan tagihan bulan April sampai 2022. April sampai September 2022. Dari gambar terlihat bahwa adanya korelasi jumlah tagihan di setiap bulannya, yang dimana korelasi terendah ada pada bulan September dan juga bulan April. Lalu berikutnya di sini ada korelasi pembayaran untuk April sampai September 2022, maka kita memeriksa status pelunasan pada bulan yang diperiksa April sampai September 2022. Sejalan dengan korelasi jumlah tagihan, korelasi pembayaran juga menurun setiap bulannya. Jadi korelasi terendah ada pada September dan April. Lalu di sini ada parameter untuk mengetahui jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pernikahan untuk menjadi klasifikasi, yang dimana statusnya itu ada 0 untuk Inowan, 1 menikah, 2 tunggal, 3 lainnya. Lalu ada gender di mana 1 pria, 2 wanita. Di sini ada box plot seperti ini, yang dimana ada status pernikahan, yang dimana nilai rata-rata lebih dari 40 merupakan nilai Q4 lebih dari 60, maka sebagian besar konsumen sudah menikah atau bercerai. Sedangkan status menikah kosong tidak dapat ditentukan atau bercerai karena nilai Q1-nya ada di atas nilai untuk menikah dengan kedua jenis kelamin. Lalu di sini ada status pendidikan, yang dimana value-nya itu 1 sekolah pasca sarjana, 2 itu universitas, 3 sekolah menengah, 4 lainnya, 5 tidak diketahui, 6 tidak tahu. Kita bisa melihat hasil box plot ini, yang dimana nilai Q3 dan nilai Q4 untuk pria dan wanita dengan usia sampai 35 tahun dan kemudian berosilasi dan mencapai maksimum Q4 untuk pria pada usia 64. Nilai rata-rata umumnya lebih kecil untuk pada pria dan juga daripada wanita. Akan tetapi ada beberapa pengecualian, misalkan pada usia 39, 48 sampai 60 tahun, di mana nilai rata-rata untuk pria umumnya lebih besar dibandingkan wanita. Di sini juga ada parameter untuk mengecek status perkawinan, pendidikan, dan juga batasan kredit. Lalu berikut, di mana box post ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan status pernikahan sedikitnya lebih banyak mempengaruhi batasan kredit pada setiap klien dan juga konsumen. Lalu berikutnya ada pemodelan prediksi, yang dimana pertama kita tentukan variabel prediktor dan respon. Di sini ada variabel target dan juga ada predictors, yang dimana target isinya merupakan default payment next month, lalu prediktor ini merupakan isi
yang beberapa array. Lalu di sini kita split data, training dan data validasi yang dimana code-nya seperti ini. Lalu kita implementasi dari algoritma random forest classifier yang dimana contohnya seperti ini. Lalu hasil dari implementasi prediksi menggunakan algoritma random forest classifier yaitu pada 0,65 atau bisa disempurnakan dengan 0,66. Lalu berikutnya ada random forest with one hot encoder, di mana akurasi prediksinya yaitu pada 0,65, yang dimana hampir sama dengan random forest classifier biasa. Lalu berikutnya menggunakan model ada Bose classifier yang dimana akurasi modelnya di 0,65 yang merupakan hampir sama juga dengan random forest. Lalu berikutnya ada menggunakan model Cat-Boost classifier yang dimana akurasi prediksinya itu ada di 0,66. Lalu berikutnya juga ada XGBoost yang dimana akurasi prediksinya itu yaitu di 0,77 dengan iterasi 391. Dan terakhir menggunakan model like GBM yang dimana prediksi akurasinya itu 0,78, yang dimana itu dari 684 putaran. Jadi kesimpulan dan sarannya, penelitian ini dapat menggunakan split validasi training dan juga validasi silang untuk mengevaluasi efektivitas model untuk memprediksi nilai target, yang dimana mendeteksi apakah klien kartu kredit akan mengalami default bulan depan dengan kombinasi metode random forest classifier dan like GBM. Nilai yang diperoleh dari AUC untuk set validasi dari sekitar 0,78, sehingga disimpulkan metode random forest classifier dan like GBM adalah model yang terbaik untuk melakukan prediksi apakah klien kartu akan mengalami default bulan depan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah dan juga kurang berkenanya di kata-kata dari kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.